Jurnal Barata. Halo, berjumpa lagi di Jurnal Barata bersama saya Aksan Prawira. Sampai saat ini, di kalangan negara-negara sedang berkembang, hanya Tiongkoklah yang secara mencolok membereskan masalah infrastruktur dalam negerinya. Tentunya kondisi infrastruktur di Tiongkok sangat prima, bahkan jauh melebihi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Semua ini terjadi karena para pemimpin Tiongkok mengikuti teori pembangunan yang jauh berbeda dengan yang dikembangkan oleh Barat. Dapat dilihat bagaimana Tiongkok meletakkan investasi infrastruktur mereka dalam konteks pertumbuhan produktivitas daerah yang dibangun dan diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto daerah. Dari sisi inilah investasi infrastruktur sangat menguntungkan Tiongkok. Selain itu, dalam nurani para pemimpin Tiongkok adalah sosialisme, sehingga dalam konteks pembangunan nasional dalam prinsip sosialisme, tentu pembangunan infrastruktur di sana adalah sarana untuk pemerataan pembangunan bagi segenap lapisan rakyatnya. Ini memang adalah tujuan yang selalu ingin dicapai oleh para sosialis. Berbeda dengan demokrasi liberal ala Barat yang kapitalistik dalam teori pembangunan mereka, investasi infrastruktur dinilai dan diletakkan dalam perhitungan finansial bisnis, sehingga muncul konsep untung dan rugi. Jelas, jika dilihat dari sisi ini, investasi infrastruktur ala Barat sangat tidak menguntungkan. Akibatnya, kondisi infrastruktur di Asia Tenggara, kecuali di Singapura, Asia Selatan dan Asia Tengah, serta Afrika dan Amerika Latin, sangat-sangat memprihatinkan karena kebijakan pembangunannya sangat dipengaruhi oleh para konsultan Bank Dunia atau IMF. Dalam situasi semacam ini, maka wajar apabila Tiongkok mengeluarkan kebijakan luar negerinya melalui Bank Investasi Infrastruktur Asia, Bank Pengembangan dari BRICS, dan Dana Jalan Sutra untuk menyediakan dana pembangunan infrastruktur dalam jumlah yang sangat besar, sekitar 9 sampai 10 triliun dolar Amerika Serikat. Belum pernah terjadi dalam sejarah di dunia ini ada sebuah negara yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi negara-negara sedang berkembang dengan dana pembangunan dalam jumlah yang sangat-sangat besar, bahkan jauh melebihi gabungan Bank Dunia atau IMF dan Bank Pembangunan Asia, serta bantuan pembangunan dari negara-negara Barat seperti Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat dan Badan Pembangunan Internasional Australia dan Parlemen Eropa, yang total dana mereka hanya sekitar 200 hingga 250 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, yang perlu digarisbawahi untuk dipahami bahwa konsep pinjaman ala Tiongkok ada dua. Yang pertama adalah pinjaman government to government atau antar pemerintah, seperti pinjaman kepada Bank Investasi Infrastruktur Asia, Bank Pengembangan BRICS, dan proyek inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative. Lalu yang kedua adalah pinjaman business to business atau antar bisnis, yaitu pinjaman komersial dengan bunga yang tentunya lebih tinggi dan sering di luar konteks kerjasama pembangunan antara Tiongkok dengan negara peminjam. Sekalipun pinjaman antar bisnis biasanya tidak masuk dalam kerjasama pembangunan, namun ada juga yang memanfaatkannya. Misalnya Sri Lanka untuk pembangunan Hambantota dan PT Kereta Cepat Indonesia Tiongkok yang mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Tiongkok untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini tentu jauh berbeda dengan pinjaman antar pemerintah seperti proyek Tiongkok Afrika, di mana pendanaannya diputuskan dalam Kongres Rakyat Tiongkok dan diumumkan sendiri oleh Presiden Xi Jinping. Sekalipun dana tetap dikucurkan melalui Bank Pembangunan Tiongkok ataupun bank negara Tiongkok yang lain, tetapi atas perintah resmi Menteri Keuangan Tiongkok tentunya.
Dan pinjaman semacam ini jauh lebih lunak dan menarik pastinya. Ada beberapa model yang telah diterapkan Tiongkok dalam proses pinjaman. Pertama, pinjaman 30 tahun tanpa bunga, seperti misalnya proyek pembangunan infrastruktur dan energi di Pakistan dan beberapa negara Afrika yang dibiayai dengan model pinjaman ini. Contohnya proyek di Pakistan yang mencakup pembangunan jalan raya, jalur kereta api, kemudian juga ada pembangkit listrik ramah lingkungan dari tenaga air dan matahari, lalu ada pelabuhan dan fasilitas pendidikan serta pengembangan UMKM dan wisata. Begitu pula di Afrika pada bulan September tahun 2018 dalam konferensi Tiongkok Afrika, Xi Jinping mengumumkan adanya tambahan pinjaman sebesar 60 miliar dolar Amerika. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 miliar dolar Amerika Serikat adalah pinjaman tanpa bunga, dan salah satu negara yang memanfaatkan pinjaman tanpa bunga tersebut adalah Ethiopia. Kedua adalah pinjaman jangka panjang sekitar 20-40 tahun dengan bunga 1 hingga 2% seperti yang terjadi pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Afrika. Lalu yang ketiga adalah pinjaman yang sepenuhnya komersial. Model ini banyak diterapkan di Eropa, sebagai contoh misalnya pelabuhan Piraeus di Yunani, pelabuhan Trieste di Italia, pelabuhan Duisburg di Jerman, dan proyek di Swiss. Dalam pinjaman ini, Tiongkok tentunya menggunakan konsep pembangunan, operasi, dan transfer. Artinya dalam model ini Tiongkok akan membangun proyek tersebut, mengoperasikan proyek tersebut secara komersial untuk 20 hingga 30 tahun ke depan, dan kemudian mengembalikan kepada negara pemiliknya. Dari segi komersial, tentu keuntungan negara pemilik yaitu pajak usaha, kemudian juga ada pajak pertambahan nilai, bea masuk, tarif untuk impor, dan sebagainya. Dan total jumlah uang yang masuk ke kas negara dari pajak tersebut sangat besar, mencapai puluhan ribu miliar euro. Apalagi jumlah barang masuk dari Tiongkok di pelabuhan Duisburg mencapai 2.000 kereta kontainer per minggunya. Sedangkan di pelabuhan Piraeus di bawah manajemen COSCO atau perusahaan perkapalan Tiongkok memecahkan rekor Eropa karena tumbuh dengan cepat. Dan kini pelabuhan Piraeus di Yunani menjadi pelabuhan terbesar kedua di kawasan dengan menangani sebanyak 499.000 kontainer. Selain model tersebut, di lingkungan para petinggi Bank Investasi Infrastruktur Asia, aliansi BRICS dan Tiongkok Rusia juga sedang hangat dibahas mekanisme pinjaman baru, yaitu tidak menggunakan dolar Amerika, tetapi dalam bentuk mata uang negara peminjam. Misalnya, negara Indonesia yang diberikan pinjaman dalam bentuk rupiah. Tentu ini dengan tujuan guna meringankan beban dari negara peminjam dari risiko gejolak nilai tukar. Jika mekanisme ini berhasil diterapkan, ini merupakan terobosan besar untuk masalah pendanaan bagi negara-negara sedang berkembang. Nah, dengan fakta tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa konsep perangkap utang sepenuhnya adalah isu yang tidak berdasar yang dimainkan oleh para politisi dan media barat. Bagi Tiongkok dan negara penerima pinjaman tidak melihatnya sebagai perangkap utang. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian dari Profesor Dr. Deborah Brautingham, Direktur Inisiatif Penelitian Tiongkok Afrika di Universitas Johns Hopkins, yang juga adalah sosok intelektual dan akademisi. Deborah dengan timnya telah meneliti 1.000 proyek pinjaman Tiongkok ke Afrika dan Asia. Selain itu, Deborah dan timnya juga bekerja dengan Pusat Kebijakan Pembangunan Global untuk meneliti pinjaman Tiongkok di Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Deborah juga mengunjungi semua negara peminjam, mewawancarai para pejabat terkait, lalu menganalisis struktur hutang dan pemakaiannya, serta dampak sosial dari proyek yang dibiayai oleh hutang tersebut. Dan berdasarkan studi yang mendalam tersebut, Deborah menjelaskan bahwa tidak ada bukti perangkap utang itu terjadi. Dan Deborah juga telah mempelajari secara rinci praktek Tiongkok dan telah menemukan sedikit bukti yang menunjukkan bahwa bank-bank Tiongkok ini bertindak atas
perintah pemerintah dan dengan sengaja meminjamkan atau mendanai proyek untuk mengamankan keuntungan strategis bagi Tiongkok. Dan kesimpulan tersebut diambil atas dasar pertama, Deborah menganalisis struktur hutang negara peminjam dan menemukan hutang kepada Tiongkok hanya merupakan persentase yang kecil dan rata-rata ini di bawah 10% dari total hutang yang ada. Persentase hutang terbesar adalah pinjaman kepada Bank Dunia atau IMF dan negara-negara barat. Deborah juga menyampaikan bahwa pemberi pinjaman non-Tiongkok masih memegang sebagian besar hutang. Jadi itu berarti perangkap hutang yang terjadi sebenarnya adalah dengan barat, dalam hal ini Bank Dunia atau IMF, bukan dengan Tiongkok. Selain itu, hutang Tiongkok juga jauh lebih ringan karena jangka panjang dan tingkat bunganya rendah serta fleksibel. Lalu yang kedua, bagi negara peminjam yang mengalami kesulitan pembayaran, Tiongkok selalu menempuh 3 tahap, yaitu yang pertama, Tiongkok menawarkan adanya restrukturisasi hutang, yaitu dengan menurunkan tingkat bunga dan memperpanjang periode pinjaman tersebut. Lalu yang kedua, jika cara pertama ini tidak berhasil, maka Tiongkok menawarkan barter, yaitu angsuran hutang yang dibayarkan dengan hasil tambang atau pertanian. Dan yang ketiga, jika cara yang satu dan kedua gagal, maka Tiongkok akan menghapuskan sebagian dari pokok hutangnya. Dan sebagai contoh apa yang dialami oleh Kamerun misalnya, sebuah negara Afrika yang miskin pada bulan Januari 2019, Yang Yenci, utusan khusus dari Presiden Xi Jinping, berkunjung ke Kamerun untuk bertemu dengan Paul Biya, Presiden Kamerun, di mana dalam pertemuan tersebut Yang Yenci menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok telah menyetujui adanya penghapusan sebagian pokok hutang dari Kamerun, yaitu sebesar 78 juta dolar Amerika. Tujuannya jelas untuk mengurangi beban angsuran hutang dari Kamerun. Dan berdasarkan data dari Inisiatif Penelitian Tiongkok Afrika di Universitas Johns Hopkins, maka Tiongkok telah menghapuskan ratusan juta hutang di Afrika. Selain Kamerun, kebijakan pengampunan hutang atau amnesti Tiongkok ini juga telah diberikan ke Ethiopia sebesar 13,7 juta dolar Amerika Serikat, Botswana 7,2 juta dolar, dan Lesotho 10,6 juta dolar Amerika. Selain itu, Tiongkok juga menolong Kongo untuk membereskan hutang-hutangnya dengan Bank Dunia atau IMF sebesar 439 juta dolar Amerika Serikat. Dengan bantuan Tiongkok ini, maka Kongo tertolong dari krisis keuangan sehingga dapat melanjutkan pembangunannya. Nah, mengapa informasi tentang penghapusan hutang ini tidak pernah muncul di media barat? Padahal informasi ini dapat dengan mudah diperoleh di Universitas Johns Hopkins. Justru yang banyak dipublikasikan adalah hoax sebagai jebakan hutang. Mau diakui atau tidak, ini hanya menunjukkan betapa mengecewakannya kualitas media barat. Lebih lanjut lagi, mengapa politisi dan media barat menciptakan hoax, perangkap hutang, dan penyitaan aset? Jawabannya, sebagai yang telah disampaikan oleh Deborah, bahwa baik Afrika maupun negara-negara sedang berkembang lainnya berhutang besar kepada Bank Dunia atau IMF yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Inggris serta negara-negara barat. Ini adalah sumber penghasilan yang sangat besar. Bayangkan saja, puluhan hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat mengalir dari negara-negara sedang berkembang ke pusat-pusat keuangan di New York dan London secara teratur. Artinya, jika semua negara lepas dari hutang Bank Dunia atau IMF, maka dapat dipastikan bagaimana kerugian yang akan diterima oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Oleh karena itu, kehadiran Tiongkok memberikan alternatif baru sebagai sumber pendanaan. Sebab Tiongkok fokus pada bisnis sehingga lebih menarik dan dapat dinegosiasikan. Inilah yang sulit diimbangi oleh Barat yang lebih fokus pada politik dan dominasi kekuasaan. Sehingga dengan cara apapun Tiongkok harus dihentikan. Hoax politik adalah cara yang paling murah seperti perangkap hutang Tiongkok. Padahal faktanya merekalah yang membuat perangkap hutang itu sendiri. Apalagi masyarakat negara sedang berkembang masih terbatas dalam kemampuan untuk mengkritisi setiap informasi yang ditemuinya.
sehingga mudah untuk memahami kondisi sebenarnya. Selain itu, mereka juga memiliki jaringan media yang kuat, sehingga bisa mempengaruhi opini di negara-negara sedang berkembang. Jadi singkat kata, hoax politik ini adalah cara Barat untuk mempertahankan status kekuasaannya. Demikian Jurnal Barata kali ini. Sampai jumpa di Jurnal Barata berikutnya. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.